Halo teman-teman sekalian, welcome back to my channel kali ini. Berbahaya nggak pada channel kita ketika terkena hak cipta? Jadi ada dua pembahasan dijelaskan oleh YouTube bahwa ketika menggunakan konten reupload itu kalau seumpama kita mengupload suatu konten, taruhlah konten musik A, dan kemudian Pada video kali ini saya akan lihatkan kita mengambil konten orang lain, dalam hal ini konten reupload, itu bisa lolos monetisasi, bebas hak cipta dan bisa berpenghasilan. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyaksikan video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe agar kiranya kita bisa saling berinteraksi di mana katakan dan tentunya bisa mendapatkan informasi terkait tentang YouTube di masa yang akan datang. Jadi teman-teman, silakan tentukan tema. Jadi yang pertama silakan tentukan tema. Kalau saya di sini menggunakan HP, saya mencari judul atau tema sesuai dengan Google Trend. Google Trend itu adalah Google pencarian Google yang paling nomor satu ya. Jadi di sini saya menggunakan Google Trend dan saya sudah berlangganan Google Trend sehingga saya mendapatkan informasi seperti ini. Di sini diperlihatkan bahwa Google Trend yang lagi trending adalah Al Nassr ya. Jadi Cristiano Ronaldo sempat sempat meluapkan kekecewaannya karena tidak mencetak gol pada saat pertandingan first Santo. Nah di sini artikelnya ada. Tentu artikel ini yang nantinya akan menjadi saya dalam menyusun skrip. Terus yang kedua, teman-teman harus menyusun skrip. Skrip ini boleh bersumber dari artikel yang tadi, tapi saya rekomendasikan silakan ditambah dan dikurangi ataukah mungkin diedit kata-katanya. Sehingga kesan yang kita buat dalam skrip itu adalah buatan kita sendiri, bukan campur tangan dengan artikel yang ada, jadi diedit. Ya, jadi misalkan kata-kata tadi kita mungkin menambahkan sesuatu yang lebih bagus, digabung dengan artikel lain juga lebih bagus ya teman-teman ya. Terus langkah selanjutnya, teman-teman harus mengumpulkan bahan pendukung untuk video kita. Boleh bersumber dari foto video, boleh bersumber dari video-video yang ada di YouTube, tapi usahakan yang berlisensi Creative Commons. Kalau memang itu bukan Creative Commons, teman-teman harus melakukan pemotongan fix dalam video itu ya, setidaknya per 7 detik ya. Kalau misalkan per 7 detik, maka itu sudah sangat aman. Kenapa sudah sangat aman? Karena saya sudah buktikan tentang itu. Jadi silakan ambil klip konten orang lain dengan per 7 detik, tapi boleh teman-teman melakukan izin dulu supaya lebih bagus seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya teman-teman harus mendownload aplikasi. Kalau saya sih menggunakan aplikasi yang ada di HP, yaitu aplikasi KineMaster. Logonya seperti ini, teman-teman bisa mendownload sendiri. Namun pada prinsipnya aplikasi apapun itu yang penting teman-teman kuasai. Kalau saya sih menggunakan aplikasi Modia, jadi aplikasi yang sudah premium tapi versi yang sudah diutak-atik oleh para pengembang. Nah, saya menggunakan itu karena saya menganggap bahwa ini sangat mudah dan sangat gampang lah digunakan ya, ini master ya. Terus langkah selanjutnya tambahkan dubbing. Dubbing inilah yang akan kita sesuaikan antara teks yang ada dengan suara kita. Nah, saya rekomendasikan pakai suaranya saja, menggunakan rekam HP saja, nggak apa-apa. Kalau masalah kualitasnya jernih atau tidak, kita bisa menggunakan aplikasi Engine AI ya. Jadi ada namanya Adobe Podcast. Jadi inilah yang akan menjernihkan dan memfilter suara teman-teman. Untuk aplikasinya teman-teman bisa mencari di Google Chrome ya, pencarian Engine AI. Jadi ya seperti ini ya. Jadi biasa saya gunakan ini untuk memfilter suara saya. Jadi untuk proses dubbingnya seperti ini. Teman-teman mungkin bisa merasakan perbedaan kejernihan suara yang saya lakukan, dan tentunya ini masih jarang sih diungkap oleh kreator. Cuman saya share kepada teman-teman agar teman-teman tidak takut dan tidak perlu merasa bahwa suara saya tidak bagus seperti kreator yang lain. Padahal teman-teman bisa mengedit dengan Adobe ini seperti itu ya. Tapi ya teman-teman, karena KineMaster hanya support kepada MP3, jadi suara kita yang tadi kita rekam dari aplikasi tersebut, kita harus mengkonvert dari WAV ke MP3. Jadi versinya akan dirubah dari WAV ke MP3. Tentu ini sangat mudah dengan menggunakan aplikasi converter seperti ini. Jadi saya biasa mengkonverternya seperti ini, dan ketika sudah saya konverter, maka aslinya saya download lagi dan saya masukkan ke dalam video KineMaster yang sementara saya edit. Tentu susunannya ini sangat bagus karena sudah tersistematis, sehingga tidak perlu kita mengutak-atik lagi lebih jauh. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan hal ini, selanjutnya adalah tambahkan background ya.
Big Sound itu usahakan lisensi standar dan sudah terjamin oleh YouTube. Kalau belum monet, saya merekomendasikan menggunakan Audio YouTube Library dan pilih lisensi standar. Jangan Creative Commons, karena Creative Commons masih perlu menambahkan kredit di dalam deskripsi video tersebut, sehingga penghasilannya nanti masih 50-50 ya. Nah, setelah teman-teman melakukan tahapan itu, selanjutnya adalah tahapan upload konten. Pada saat teman-teman mengupload konten dan sudah selesai, usahakan simpan dalam versi private saja dulu. Kemudian pikirkan judul apa yang menarik yang teman-teman bisa cantumkan. Tapi usahakan judulnya pendek, yang tidak perlu panjang-panjang, pakai huruf kecil saja, dan kemudian boleh sesekali menyelingi dengan huruf kapital. Kemudian teman-teman harus menambahkan deskripsi. Usahakan deskripsi ini menarik penonton dan singkat. Tentunya ini menjelaskan dan menggambarkan isi video, tapi tidak menjawab secara utuh, sehingga orang akan penasaran bahwa apa sih yang ditontonnya, seperti itu. Untuk sumber, teman-teman bisa mencantumkan sumber satu kali. Biasanya saya gunakan adalah source courtesy of YouTube. Jadi artinya sumber ini bersumber dari YouTube ya. Jadi tidak perlu mencantumkan link sama sekali. Kemudian teman-teman harus melakukan riset kata kunci. Saya biasanya menggunakan Tabibadi untuk riset kata kunci, dan itu merupakan kata kunci keyword yang nomor 1. Tapi ketika teman-teman tidak berlangganan, karena ini kan berlangganan ya, teman-teman bisa melakukan riset kata kunci melalui pencarian Google. Karena rata-rata pencarian Google itu juga sudah trending ya. Jadi gunakanlah kata kunci, misalkan kalimat seperti ini, Al Nassr, Cristiano Ronaldo, maka muncullah kata-kata seperti ini bawahnya. Boleh juga teman-teman menambahkan bahwa Al Nassr, Cristiano Ronaldo, emosi, maka ada kata kunci seperti ini di bawahnya. Dan tentu ini teman-teman bisa masukkan ke keyword kata kunci deskripsi videonya dan data tag ya. Selanjutnya teman-teman harus menambahkan thumbnail ya. Thumbnail itu harus menggambarkan isi video dan melebih-lebihkan. Gunanya apa? Karena per sekian detik orang akan berpikir untuk mengklik video kita. Ketika video kita sudah diklik, maka tayangan sudah akan muncul. Jadi usahakan thumbnailnya mewakili isi video dan melebih-lebihkan teman-teman. Gimana? Mudah kan? Tentu cara ini bisa dilakukan hanya menggunakan smartphone atau Android pintar teman-teman. Lantas bagaimana jika sudah monet? Apakah harus menggunakan cara yang sistematis seperti saya jelaskan? Jawabannya tidak harus. Terutama dengan suara, karena banyak kreator yang tidak pede dengan suara yang mungkin suaranya ya dianggap bagaimana lah. Tapi setahu saya, ketika teman-teman sudah melakukan cara ini tersistematis, sudah dengarkan suaranya sendiri, saya yakin dan percaya bahwa teman-teman akan melakukan hal ini terus-menerus karena cara ini sudah sangat bagus. Kami punya kelas YouTube, silakan teman-teman gabung jika berminat. Tentu kita akan pandu seperti tutorial video ini dari awal sampai akhir. Silakan gabung di deskripsi video di bawah ini atau klik gabung di samping subscribe channel Trambis. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Demikian, salam YouTube.